semua hadirin menjaga kehikmatan ujian. Mikrofon harap diprogram pada posisi mute. Saudara Luki sudah siap ya? Siap, Ibu. Oke. Sidang promosi program doktor untuk Saudara Muhammad Luki Akbar dengan ini saya buka. Saudara promovendus dipersilahkan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang sudah disediakan. Sidang promosi program doktor yang ke-73 tahun 2022 diketuai oleh Dr. Insinyur Arif Imam Suroso MSc dengan beranggotakan Profesor Dr. Insinyur Bambang Juanda MS dan Dr. Insinyur Anggreni Sukmawati MM. Bertindak sebagai anggota Komisi Promosi di luar pembimbingan adalah Dr. Andes Robin Asad Suryo MA PhD, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, dan Dr. Insinyur Haryanto MS, Dosen Departemen AGB Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Sidang selanjutnya saya serahkan kepada Dr. Insinyur Arif Imam Suroso MSc sebagai Ketua Komisi Pembimbing sekaligus Ketua Komisi Promosi. Saya persilahkan Bapak Dr. Arif Imam Suroso. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara pimpinan sidang. Sidang promosi ini akan didahului dengan pembacaan biodata singkat promovendus. Saudara Muhammad Luki Akbar dilahirkan di Jakarta tanggal 5 Juli tahun 78, lulus sarjana program studi ilmu administrasi di Setiami tahun 2000, kemudian pada tahun 2004 meraih gelar magister di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan promovendus sekarang sebagai ASN di Kementerian Keuangan. Dan pada saat ini Saudara Muhammad Luki Akbar di hadapan Komisi Promosi dan hadirin semuanya akan menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasinya yang berjudul Manajemen Perubahan dalam Peningkatan Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintahan di Indonesia. Pada kesempatan pertama ini, saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Luki Akbar untuk menjelaskan hasil penelitiannya dalam waktu maksimal 15 menit. Saya persilahkan Pak Luki Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Dr. Insinyur Arif Imam Suroso MSc selaku Ketua Komisi Pembimbing, Profesor Dr. Insinyur Bambang Juanda MS selaku anggota Komisi Pembimbing, Dr. Insinyur Anggreni Sukmawati MM selaku anggota Komisi Pembimbing, Dr. Andes Robin Asad Suryo MA PhD sebagai penguji luar komisi, Dr. Insinyur Haryanto MS sebagai penguji luar komisi, Dr. Insinyur Popong Nur Hayati MM atas nama Ketua Prodi Manajemen dan Bisnis, serta Ibu Dr. Bibi Narni SPI MSI selaku pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kesempatannya Pak Arif Imam, dan mohon izin Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan presentasi terkait hasil-hasil penelitian yang telah kami lakukan. Baik, Bapak Ibu sekalian, disertasi kami adalah manajemen perubahan dalam peningkatan tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang jasa pemerintah di Indonesia. Saya M. Luki Akbar, NIM K16-160018 dari DMB 14, dengan Komisi Pembimbing Dr. Insinyur Arif Imam Suroso MSc, Profesor Dr. Insinyur Bambang Juanda MS, dan Dr. Insinyur Anggreni Sukmawati MM. Berikutnya adalah outline dalam pemaparan presentasi kami, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil analisis, implikasi manajerial, kesimpulan, dan saran. Baik, Bapak Ibu sekalian, latar belakang penelitian ini adalah adanya fenomena UKPDJ yang diawali oleh reformasi barang dan jasa, yang salah satunya melakukan organisasi pengadaan kelembagaan, organisasi pengadaan barang jasa pemerintah, dan hal tersebut terukur melalui model kematangan sebagai peningkatan tingkat kematangan organisasi di berbagai sektor. Fenomena UKPDJ ini juga tak terlepas dari tantangan mengenai kondisi PDJ, mulai dari adanya isu fraud sampai dengan isu pengkolan, yang akibatnya membuat adanya ketakutan dalam pelaksanaan barang jasa itu sendiri, dan hal itu tentunya menuntut adanya perubahan
baik itu mindset dan peningkatan tingkat kematangan organisasi melalui keunggulan dalam operasional dan layanan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini adalah konsep model kematangan UKPBJ yang ruang lingkupnya pada 4 domain dan kematangannya diukur pada 9 variabel dengan minimal variabelnya dengan minimal kematangan level proaktif, dan ini merupakan pengetahuan populer dan instrumennya telah digunakan dalam banyak penelitian di berbagai sektor. Terkait dengan fenomena dan latar belakang desa tersebut, rumusan permasalahan yang kami angkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan perubahan organisasi untuk meningkatkan tingkat kematangan UKPBJ secara optimal di Indonesia dengan turunan pada beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh perubahan organisasi terhadap peningkatan UKPBJ. Yang kedua, model manajemen perubahan yang sesuai untuk meningkatkan kematangan. Tiga, bagaimana mitigasi resiko yang dibutuhkan. Dan keempat adalah bagaimana strategi perubahan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan tingkat kematangan. Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, tentunya tujuan riset yang ingin dicapai adalah pertama, menganalisis pengaruh perubahan organisasi terhadap tingkat kematangan UKPBJ. Yang kedua adalah membangun model manajemen perubahan untuk meningkatkan kematangan UKPBJ. Yang ketiga, melakukan pengendalian risiko yang dibutuhkan. Dan yang keempat adalah merancang strategi perubahan peningkatan kematangan UKPBJ. Ada dua lingkup penelitian ini. Pertama adalah target organisasi yang dijadikan sebagai objek riset adalah organisasi UKPBJ tingkat kementerian lembaga dengan sampling pada 3 kementerian lembaga yang tercapai memperoleh level proaktif di tahun 2020. Tingkat kematangannya diadopsi dari Capability Maturity Model, dan perubahan organisasinya secara spesifik meliputi unsur leadership, culture, dan human resource. Baik, untuk novelty yang ingin dicapai dari tingkat ini adalah pertama mengenai spesifikasi untuk unsur perubahan organisasi untuk meningkatkan tingkat kematangan capability maturity model UKPBJ itu sendiri. Yang kedua mengenai UKPBJ Strategic Change Management Model yang berlandaskan emerging change theory sebagai alternatif dalam manajemen perubahan di sektor publik. Yang ketiga, adanya mitigasi risiko atau strategi perubahan untuk mengantisipasi terjadinya critical threat kematangan UKPBJ melalui logical framework analysis. Dan yang terakhir adalah bagaimana ada strategi perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ di Indonesia. Kemudian pustaka juga telah kami susun berdasarkan substansi penelitian dan hasil-hasil riset sebelumnya. Dan dalam hal ini untuk kerangka konseptual penelitian tentunya kami menggunakan model penelitian sequential explanatory, di mana di sini ada tahapan-tahapan riset kuantitatif dan kualitatif, di mana itu juga dalam rangka menjawab tujuan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya. Untuk metode penelitian, lokasi dan waktu ini ada di DKI Jakarta selama 12 bulan, pelaksanaannya pada Desember 2020 sampai dengan Desember 2021. Objek penelitian KL yang tercepat di level proaktif tahun 2020, dalam penelitian itu kami disebutkan LKPP. Total responden 180 untuk SEM PLS dan 5 pakar untuk subsistem metodologi. Metode dan tahapan penelitian adalah mixed method research, dan tentunya masing-masing pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif itu dilakukan secara simultan dan bersamaan, dan metode interaksi dengan datanya juga dilakukan secara bersamaan. Sementara untuk analisis data ini yang kami gunakan adalah structural equation modeling partial least square atau SMLS untuk analisis kuantitatif, dan subsystem metodologi serta logical framework analysis untuk analisis kualitatifnya. Ini adalah deskriptif responden yang kami jadikan sebagai objek untuk pengumpulan data di Kemenku, Kemendikbud, dan LKPP. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk analisis kuantitatif kami sudah melakukan berbagai proses inner dan outer model yang ada dalam SMPLS. Namun untuk presentasi di pagi hari ini kami lebih kepada identifikasi secara detail mengenai analisis respon indikator signifikan yang masih rendah. Dalam hal ini perbandingan kementerian lembaga yang punya indikator yang sama, yaitu Kementerian Keuangan dan Kemendikbud. Berdasarkan hal tersebut tentunya karakteristik tingkat kematangan berbeda pada KL yang punya karakteristik yang sama dalam hal ini Kementerian Kemendikbud. Dan hal ini dengan didukung oleh kebijakan dari pimpinan pusat juga yang berbeda-beda. Misalnya dengan pendekatan IT di Kemendikbud untuk meminimalisir terjadinya fraud di tingkat satuan didiknya. Sementara di Kementerian Keuangan dengan menjadikan organisasi yang lebih strategis
di mana ini menandakan memang ada perubahan atau ada perbedaan terhadap penanganan proses tingkat kematangan tersebut di masing-masing kementerian lembaga yang mempunyai karakteristik yang sama. Berikutnya kami juga melihat secara detail mengenai hubungan antar variabel secara umum yang masih memerlukan perbaikan. Di sini memang variabel yang masih memerlukan perbaikan adalah variabel diversi. Di mana apabila ini dapat dilakukan perbaikan secara baik pada variabel ini akan berdampak untuk penanganan fraud yang terjadi, misalnya yang juga terdapat di Kemendikbud dengan adanya keteladanan anti korupsi. Baik, secara keseluruhan dari hasil kuantitatif ini, pengaruh perubahan organisasi dalam pengembangan tingkat kematangan PBJ adalah kemampuan leadership dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang strategis bagi organisasi, budaya organisasi dibutuhkan di semua domain yang akan berimplikasi kepada budaya organisasi yang berorientasi kinerja, dan tentunya peran SDM untuk meningkatkan kinerja dan layanan organisasi secara lebih profesional. Baik, berikutnya ini adalah summary dari metode kualitatif yang kami lakukan dalam rangka untuk membangun model manajemen perubahan, di mana kami menggunakan soft system metodologi. Di sini ada 3 tahapan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah mengenai situation contribute problematic, dan ini kami gunakan berdasarkan di tahun 2013 mengenai tantangan organisasi dalam rangka sustainable development. Di sini kami coba uraikan fokus-fokus isu dari tantangan tersebut dan kondisi saat ini yang sudah kami verifikasi terhadap para narasumber bahwa ini memang terjadi di dalam proses peningkatan tingkat kematangan UKPBJ. Berdasarkan pernyataan masalah tersebut, ini adalah rich picture problematiknya yang dapat kami sampaikan terkait dengan pengembangan tingkat kematangan UKPBJ. Dan berikutnya tentunya di SSM ini yang paling krusial adalah bagaimana kita mencoba untuk menyusun model konseptual. Di sini yang kami usulkan adalah UKPBJ Strategic Model Change Management yang diusulkan atau diadopsi dari pihak model dari Bamford dan Forrester, di mana perbedaannya yang kami usulkan di sini selain adanya unsur-unsur perubahan internal dan eksternal dan serta program perubahannya, program perubahan tersebut juga kami dukung oleh strategi dan leadership, culture, dan human resource, dan itu dikawal oleh mitigasi risiko berdasarkan logical framework analysis. Baik, setelah proses kualitatif melalui MPLS dan kuantitatif melalui MPLS dan kualitatif melalui soft system methodology, di sini kami coba jabarkan mengenai peta key indicators dan asumsi risiko hasil logical framework analysis dari masing-masing strategi di domain tingkat kematangan untuk menjawab tujuan riset yang ketiga. Dan tentunya di sini kami juga sudah coba hubungkan bagaimana key indicators yang terdapat di strategi tersebut untuk dapat memenuhi key drivers di tingkat kematangan UKPBJ. Dan tentunya yang terakhir ini adalah protokol critical path mengenai strategi perubahan yang dapat dijalankan dalam rangka meningkatkan tingkat kematangan UKPBJ berdasarkan perubahan organisasi, lalu strategi perubahan di masing-masing variabel, dan tentunya asumsi yang dapat dilakukan dalam rangka mitigasi risiko yang dibutuhkan. Bapak Ibu sekalian, implikasi manajerial tentunya yang dapat disampaikan dalam blog ini adalah berbagai bentuk kebijakan dan komitmen layanan, otomasi proses bisnis dan perbaikan insentif serta peningkatan kompetensi pegawai dalam rangka mendukung kematangan di masing-masing domain. Dan selanjutnya, kesimpulan dapat kami sampaikan adalah untuk menjawab tujuan riset, itu terkait dengan pengaruh perubahan, ternyata budaya berpengaruh penting dalam perubahan organisasi, dalam hal budaya belajar yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Model manajemen perubahan, seperti yang kita sampaikan tadi, adalah UKPBJ Strategic Model Change Management yang dapat menjadikan alternatif model manajemen perubahan dalam mengelola perubahannya. Pengendalian yang resiko juga harus dilakukan dalam mencegah terjadinya critical path dan itu dikawal oleh kepemimpinan dan bertanggung jawab. Dan strategi yang efektif untuk manajemen perubahannya adalah yang memiliki indicators yang dapat merealisasikan key drivers tingkat kematangan UKPBJ. Untuk saran-saran adalah penguatan di masing-masing domain, terutama untuk riset lanjutannya yang kami usulkan adalah mengenai kesehatan organisasi untuk mereview secara komprehensif posisi organisasi UKPBJ yang mempunyai strategis. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan.
Selanjutnya waktu dan tempat dan dikembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Lutfi Akbar. Silakan ditutup terlebih dahulu layarnya. Selanjutnya akan saya persilakan para komisi promosi nanti untuk mengajukan pertanyaan dengan alokasi waktu untuk komisi promosi yaitu 10 menit ya, dan komisi pembimbing nanti masing-masing 5 menit ya. Saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Andes Robinasar Suryo MA PSD untuk menyampaikan pertanyaannya. Waktu kami berikan Bapak. Terima kasih Profesor Arif, Bapak Ibu yang saya hormati. Mungkin dari saya tidak banyak ya yang ingin saya perdalam. Sebetulnya kalau terkait dengan reformasi di bidang pengadaan, khususnya reformasi di bidang kelembagaan ya KPPJ, ini tentunya tujuannya adalah untuk memperbaiki fungsi atau peran pengadaan barang jasa di seluruh kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Dan harapannya dengan melakukan reformasi struktural, di mana kita mengubah organisasi pengadaan yang sebelumnya memang merupakan kelembagaan yang sifatnya ad hoc menjadi sebuah organisasi yang permanen dan struktural, yang kemudian di dalamnya dilengkapi dengan berbagai perangkat yang dibutuhkan bagi UKPPJ untuk bisa mendeliver value for money. Nah, kalau melihat hasil penelitian yang sudah dipaparkan tadi, memang saya melihat fokusnya lebih kepada bagaimana perubahan-perubahan organisasi, khususnya terkait dengan aspek leadership, kemudian juga SDM dan juga budaya, itu mempengaruhi kecepatan khususnya terhadap 3 kementerian dan lembaga tadi untuk mencapai tingkat kematangan UKPPJ level proaktif ya, atau level 3. Nah, mungkin hasilnya memang sudah tidak terlalu mengejutkan gitu ya. Artinya sudah bisa kita duga bahwa memang aspek-aspek yang disebutkan tadi merupakan hal yang memiliki kontribusi signifikan gitu, terhadap pencapaian tingkat kematangan UKPPJ baik di Kementerian Keuangan, di LKPP maupun di Kementerian Pendidikan. Nah, tetapi yang sebetulnya lebih penting lagi adalah yang perlu kita lihat, yang perlu dilihat di dalam kajian ini adalah bagaimana kemudian kita bisa melihat perubahan perilaku ya, perubahan perilaku dari ketiga institusi ini di dalam melaksanakan fungsi pengadaan. Tentunya ada beberapa indikator yang bisa kita lihat, misalnya apakah kemudian UKPPJ ini mampu atau memiliki kapasitas untuk melakukan efisiensi ya, atau cost saving, kemudian bisa menyelenggarakan fungsi pengadaan secara lebih transparan, lebih akuntabel. Nah, itu yang mungkin di dalam penelitian ini rasanya perlu juga disinggung gitu ya. Meskipun mungkin itu saat ini agak di luar ruang lingkup ya, tetapi karena itu ultimate goal daripada reformasi kelembagaan UKPPJ itu adalah itu tadi, kita tidak berhenti hanya untuk melihat tingkat kematangan level 3 atau proaktif, tetapi yang ingin kita lihat sebetulnya adalah apakah kemudian terdapat atau terjadi perubahan perilaku, ya, perubahan perilaku. Karena itu tadi, saya rasa kalau hal-hal yang terkait dengan faktor yang menjadi penentu di dalam
kematangan UKPBJ, saya kira kita semua sudah sepakat lah ya gitu. Termasuk di situ ada tentunya leadership atau komitmen dari pimpinan ini memang sangat penting ya. Karena dari 600 lebih UKPBJ seluruh Indonesia saat ini memang baru sekitar 40-an ya yang sudah mencapai level 3. Nah, ini salah satunya memang terkait dengan aspek leadership. Jadi mungkin Pak Luki Akbar, harapan saya bisa menjelaskan ya bagaimana perbedaan leadership antara 3 UKPBJ ini dengan yang lainnya gitu ya. Karena dari kajian ini harapannya tentunya kita ingin mungkin bisa direplikasi gitu ya. Model yang dibangun oleh Pak Luki itu harapannya bisa dimanfaatkan, bisa direplikasikan di tempat-tempat yang lain ya. Bisa sebagai contoh gitu ya. Dan yang kedua yang mungkin saya ingin mendapat penjelasan adalah bagaimana implikasi dari perubahan struktural sehingga 3 UKPBJ ini sudah mencapai level 3 terhadap perilaku ya. Perilaku dalam arti itu tadi indikatornya mungkin pengadaannya lebih cepat, tepat waktu, kemudian lebih efisien ya, lebih transparan dan seterusnya. Barangkali demikian Bapak Ibu dari kami, terima kasih. Langsung Pak Luki, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Robin Suryo atas tanggapan dan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Baik Bapak, terkait dengan hasil riset kami, memang kami lebih melihat kepada bagaimana pengaruh perubahan organisasi dan bagaimana tata kelola yang nanti dapat dilakukan dari perubahan yang terjadi tersebut berdasarkan spesifikasi leadership, job dan human resource. Memang saat ini perubahan itu adalah sesuatu yang pasti, tapi seringkali kita berhadapan dengan mitos Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Ford and Lamas, bahwa perubahan itu memang pasti terjadi sehingga tidak perlu dikelola. Dan manusia selaku SDM di dalam organisasi bisa menerima perubahan tersebut dan para manajer dapat mengelola perubahannya. Nah, kenyataannya dari hasil riset yang kami lihat, memang kebutuhan dari UKPBJ ini adalah perubahan mindset terutama ya, perubahan mindset para leadership. Yang kalau kita lihat juga dari hasil riset tadi, leadership sendiri masih perlu ditingkatkan, karena masih banyak asumsi-asumsi yang sifatnya rendah di dalam penilaian terhadap leadership, walaupun secara signifikan itu sangat mempengaruhi. Nah, di sini tentunya harapan kami ketika telah kita bisa dorong perubahan mindset, baru langkah berikutnya adalah bagaimana attitude atau behavior itu dapat ditunjukkan di dalam proses yang berjalan. Nah, setidaknya kalau kami lihat dari bagaimana sikap ya para pimpinan kementerian lembaga yang kita riset tersebut, dan misalnya Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan memang dari awal sudah berkomitmen bahwa ini untuk menjadi organisasi yang strategis, sehingga mungkin secara speed lebih dulu. Namun demikian Kemendikbud yang juga banyak ada hal-hal isu terkait fraud juga berusaha nih agar juga dapat meningkatkan UKPBJ-nya, dan tentunya untuk mendukung sistem supaya bagus, maka dibentuklah sistem informasi pengadaan yang dapat lebih meningkatkan transparansi. Demikian juga dengan LKPP, walaupun sifatnya memang di KL yang kecil, tapi saya lihat kepercayaan trust KL lain terhadap LKPP sebagai pembina, tentunya ini memberikan modal tambah kepada rekan-rekan LKPP untuk menjadi agen pengadaan yang produktif. Nah, bagaimana perilaku leadership-nya? Ya demikian yang tadi saya sampaikan, bahwa dukungan pimpinan pusat sangat tergantung dengan bagaimana proses yang berjalan di dalam peningkatan tingkat kematangan. Dan tentunya untuk implikasi perubahan secara struktural, ya kami lihat dalam hal ini memang ada beberapa hal yang dapat disampaikan. Pertama, kita melihat ini harus ada perubahan mindset layanan. Yang tadinya terpisah UKPBJ, yang tadinya sifatnya layanan pengadaan dan sistem pengadaan terpisah bisa menjadi layanan yang terpadu.
Nah, ini tentunya dibutuhkan juga dukungan dari leadership ya, dalam hal ini digital leadership, dalam rangka pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang lebih komprehensif. Dan tentunya yang kedua adalah implikasi perubahan ini dapat memetakan seluruh fungsi UKPBJ ke dalam fungsi organisasi yang diwujudkan dengan berbagai perumusan kebijakan dan layanan yang merespon sustainable public procurement yang telah kami sampaikan ketika kami menyatakan pernyataan masalah. Dan yang ketiga, tentunya perubahan sistem dari desentralisasi ke sentralisasi PBJ ini memang memerlukan inovasi ya. Karena memang emergent change yang terjadi ini kan sifatnya di luar kehendak organisasi atau kementerian lembaga. Sifatnya ada dari kebijakan pemerintah. Nah, sehingga inovasi pengadaan yang berkesinambungan aplikatif ini, terus ada penyempurnaan tata kelola ini dibutuhkan. Dan yang terakhir tentunya kami melihat ini perlu ya peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM. Dan tentunya hal ini juga perlu didukung oleh hal-hal yang sifatnya motivasi, ya misalnya insentif yang lebih baik, dan tentunya peningkatan kompetensi untuk menjadi agen pengadaan yang handal. Demikian Pak Arief, jawaban yang dapat kami berikan. Terima kasih. Baik, Pak Robin, masih ada 2 menit, Pak Robin. Baik, terima kasih Pak Arief. Mungkin terakhir dari saya, Pak Luki, kalau kita lihat dari 600 lebih UKPBJ di seluruh Indonesia, ini baru tadi saya sampaikan baru sedikit ya yang sudah mencapai level 3. Nah, di dalam disertasinya Pak Luki juga menyebut aspek yang terkait dengan resistensi dalam perubahan ya. Dan kami memang juga mengamati hal tersebut. Terutama ini resistensi ini justru berasal yang paling sulit ya, itu ada dari pimpinan lembaga atau kepala daerah itu sendiri. Nah, menurut Pak Luki bagaimana ini cara mengatasi masalah resistensi ini? Karena sebetulnya secara pendekatan koersif pun sudah dilakukan oleh pemerintah ya, baik melalui Perpres, melalui Inpres dan seterusnya. Tetapi tetap saja terjadi resistensi tersebut. Mungkin Pak Luki punya resep gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Robin. Terkait dengan variable leadership ini juga memang tadi Pak kami singgung, ini kami paparkan terkait dengan hubungan antar variabel secara umum yang masih memerlukan perbaikan. Ternyata setelah kami melakukan simulasi melalui metode PROSTEP ya, di antara aspek-aspek terkait leadership dengan kelembagaan, SDM, sistem informasi dan proses. Ini memang menunjukkan bahwa misalnya apabila kelembagaannya semakin baik itu, tentunya proses kepemimpinan yang ada juga semakin mendukung ke arah sana. Nah, sehingga memang tadi kami sampaikan di kesimpulan, mitigasi resiko yang perlu dilakukan memang harus didukung dengan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Dan secara lebih detail atau lebih teknis terhadap hal itu, ya saat ini kan karena sudah era teknologi, artinya digital leadership yang mampu mendukung pelaksanaan visi ke depan secara optimal itu dapat dilakukan. Nah tentunya kalau dari sisi kami, praktik untuk leadership yang baik itu ya tentunya perlu adanya kelembagaan yang strategis. Nah artinya di sini memang dukungan pimpinan puncak untuk bagaimana menempatkan pimpinan UKPBJ ini sebagai salah satu leader yang strategis di organisasi tersebut, itu menjadi suatu rekomendasi yang dapat dilakukan atau bahkan suatu keniscayaan juga. Karena saat ini kan pengadaan juga nilainya sudah sangat besar. Lalu perencanaan rekrutmen SDM yang baik. Tentunya dengan adanya rekrutmen SDM yang baik ini akan menimbulkan karir path dan juga proses sinergi ya ataupun keberlangsungan dari proses leadership yang baik juga. Nah ini memang dapat kita lihat dari adanya japung-japung. Namun demikian japung-japung ini, jabatan fungsional ini tentunya perlu diperhatikan mengenai karir path dan sampai sejauh mana nanti keputusan strategis yang bisa diambil. Berikutnya tentunya kami melihat ini perlu ada unsur pimpinan dalam hal memperbaiki proses mata rantai PBJ yang maksimal. Dalam hal ini tentunya hal-hal yang sifatnya efisiensi, efektivitas dan ekonomis seperti value added di dalam pengadaan jasa ini perlu dapat didorong. Dan tentunya untuk mendukung keputusan dari leadership tersebut diperlukan sistem informasi yang dapat melakukan perbaikan analisis data
sehingga hal-hal yang sifatnya pengambilan keputusan dapat lebih baik lagi. Demikian Pak Robin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Robin Suryo atas pertanyaannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Komisi Penguji Bapak Dr. Haryanto. Saya persilakan waktu 10 menit Pak Haryanto. Terima kasih Pak Harimam, pimpinan sidang. Selamat untuk ya, Ya, Bapak, terima kasih. pada tahap promosi ini. Jadi apa yang disampaikan oleh promotor Pak Suryo tadi ya, sangat relevan, gitu ya, karena dari 600 hanya sedikit yang masih ya atau sudah pada taraf pematangan. Nah, kita tahu sistem pemerintahan pimpinan ya di kita kan setiap 5 tahun sekali di situ. Nah, kalau leadership ini begitu tingginya komponennya, ya bagaimana kita bisa membuat itu menjadi pada tahap kematangan kalau ya, setiap 5 tahun ganti kan gitu. Artinya ada peluang dia ganti kan secara ekonomis teori ekonomi kan kalau kita investasi di sesuatu harapannya kan hasil investasi tadi dia nikmati. Nah, dia sudah investasi bagus ya, sudah jalan kemudian dia berhenti karena kalah di pilkada atau pemilu. Nah, maka nggak bisa lah menikmati investasinya itu. Sehingga insentif untuk membuat ya, itu baik itu juga menjadi lemah. Nah, jadi dari studi ini, ya kembali ke pertanyaan Pak Suryo tadi, kalau kita keluarkan, gitu ya, kita keluarkan unsur leadership-nya itu, kira-kira gimana caranya supaya UKP namanya BJ ini ya, bisa menuju lebih matang. Gimana kira-kira Pak Logi? Baik, terima kasih Pak Dr. Haryanto. Ya memang spesifikasi unsur perubahan organisasi yang termasuk leadership di dalamnya yang kami coba ukur bagaimana pengaruh terhadap tingkat kematangan ini itu memang telah kami lakukan systematic iterative review sebelumnya dari penelitian terkait dengan perubahan ya organisasi khususnya di sektor publik. Dan ternyata memang leadership di situ sangat menonjol sebagai salah satu variabel yang cukup berpengaruh. Dan tentunya dalam hal ini terkait dengan kaitannya dengan tema politis, ya tentunya kalau dari saya melihatnya berdasarkan tinjauan pustaka yang telah coba kami susun di disertasi ini, tentunya kan kalau untuk filosofi dasar pengadaan barang dan jasa sektor publik ini itu segala bentuk ya tindakan pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan umum dan tentunya nanti melibatkan seluruh pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Nah tentunya karena pengadaan ini berasal dari uang rakyat Pak, dan tadi juga telah disampaikan di awal bahwa fenomena UKPBD ini untuk menjawab berbagai tantangannya Pak, dari sisi fraud, persekongkolan dan lain sebagainya. Sementara dari satu sisi kebutuhan barang-barang dan jasa untuk mendukung tugas pembangunan itu juga semakin cepat harus direalisasikan. Nah makanya mau nggak mau, kalau mau saya leadership juga harus tetap muncul Bapak, karena ini bukan terkait hanya untuk pimpinan KL ya, tapi bagaimana pimpinan Republik dalam hal ini Bapak Presiden juga mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menginsert berbagai kebijakan yang pro terhadap rakyat ini dalam kebijakan pengadaan. Dan kalau saya melihat saat ini sudah ada ya, misalnya dalam penerapan tingkat komposisi dalam negeri, keberpihakan kepada UMKM dan lain sebagainya, yang ini memang mendukung ke arah sana. Nah tentunya ini kembali lagi bagaimana leadership ini menjadi penting, dan ketika kita berhadapan dengan politis ya tentunya mau nggak mau kita harus dorong berbagai sektor pengawasan yang ada, apakah itu legislatif,
dari masyarakat sendiri untuk terus menginsert berbagai kebijakan yang pro rakyat di dalam sektor barang dan jasa pemerintah. Dan itu akan sekali lagi juga berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang sifatnya teknis di level kementerian lembaga termasuk UKPBJ. Demikian Pak Arianto. Baik, yang kedua, lembaga seperti ini gitu ya, diharapkan semakin baik, semakin matang dan akhirnya menjalankan fungsinya ya dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan saya, kalau dia sudah mencapai tahap kematangan, semuanya tahap kematangan, ya, masih relevankah lembaga ini, UKPBJ? Siap Pak. Ya tentunya sebagaimana telah kami sampaikan di saran Bapak, terutama untuk di domain kelembagaan ya, yang berhubungan erat dengan organisasi UKPBJ. Jadi kan memang kalau dari sisi tingkat kematangan itu sudah ada maksimalnya nanti di strategis, diunggul. Nah itu tentunya ketika nanti sudah nyampe di level sana, apa yang harus dilihat? Ya kalau kami mengusulkan ini perlu memang melihat kembali mengenai kesehatan organisasinya, Bapak. Kesehatan organisasinya ini untuk mereview ya secara komprehensif bagaimana sih kondisi organisasi dari UKPBJ ini ketika sudah level matang. Apakah dia memang berhenti di situ sebagai suatu bentuk center of excellence-nya pengadaan, atau memang kita perlu lihat lagi, makanya tadi di kenyataan masalah di kualitatif saya menggunakan sustainable public procurement. Itu tujuannya apa? Itu untuk merespon. Karena memang kebijakan yang terkait dengan UKPBJ ini, walaupun mungkin ya, kalau dari sisi perubahannya terkait dengan perencanaan dan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi untuk implementasi ke depan ini perlu tantangan yang berbagai, tantangan yang sangat kompleks, termasuk yang politis yang tadi paling pertama dari Bapak Arianto. Jadi demikian Pak, kita tidak boleh berhenti di satu titik ya ketika sudah mencapai maturity tersebut, tapi kita perlu melihat kesehatan organisasinya secara lebih komprehensif. Terima kasih Pak Arianto. Terima kasih Pak Arief. Baik Bapak. Selanjutnya kita lanjutkan dengan komisi penguji dari Komisi Pembimbing. Kesempatan pertama kepada Ibu Anggraini Sukmawati, PSD. Saya persilakan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Sebelumnya Pak Luki selamat, Bapak menjadi calon doktor yang siap dipromosikan hari ini ke-73 di IPB tahun 2022. Terima kasih. Baik, nah temuan yang menarik yang Bapak tawarkan dari hasil penelitian Bapak adalah model mitigasi risiko atas perubahan strategi. Nah, di mana Bapak bisa menawarkan bagaimana mendeteksi critical path. Nah, sehingga perlu dieksplor lebih lanjut Pak Luki, bagaimana agar mitigasi risiko ini menjadi efektif. Dan apa yang membedakan kebaruan yang Bapak tawarkan ini dengan model-model sebelumnya. Nah, ini sehingga apa yang Bapak temukan ini menjadi bermanfaat tidak hanya bagi UKPBJ di Kementerian Keuangan dan Kemendikbud, tetapi bisa direplikasi juga untuk UKPBJ di kementerian lain misalnya. Yang kedua adalah Bapak menawarkan tentang alternatif strategi untuk meningkatkan kematangan organisasi UKPBJ. Nah, menurut Bapak, dari sini ini apa kebaruan yang Bapak tawarkan? Jadi yang sebelumnya alternatif strategi itu belum menjadi pilihan. Nah ini sehingga untuk kematangan organisasi ini menjadi penting memastikan efektif untuk tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Ini saya pikir ya, ini Bapak Ketua yang untuk perlu dieksplorasi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan Ibu Anggraini. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya.
Yang pertama memang bagaimana eksplorasi ya terhadap mitigasi ini bisa menjadi efektif. Memang di kesimpulan saya mitigasi resiko yang telah coba disusun ya berdasarkan logical framework analysis tadi itu harus dikawal oleh kepemimpinan yang bertanggung jawab. Nah, ini tentunya kembali kepada tadi ya yang telah kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Tentunya harapan kami ketika pemimpinnya sudah dijadikan sebagai suatu leader yang strategis di organisasi organisasi induknya, itu menandakan bahwa memang pemimpin tersebut nanti akan mempunyai peran yang sangat tinggi, termasuk juga terkait dengan penanganan resikonya. Apalagi jika memang leadership tersebut juga sudah diperoleh berdasarkan proses rekrutmen yang jelas, transparan dan terbuka, sehingga dapat menjadi lead dan tentunya memberikan keteladanan dalam rangka mengawal mitigasi resiko tersebut. Dan tentunya kami melihat leadership ini juga harus mampu melihat perubahan yang terjadi, menganalisis data, dan menggunakan berbagai kemajuan teknologi yang ada saat ini yang kami sebut dengan digital leadership untuk dapat mengawal resiko-resiko yang tadi telah kami uraikan ya secara komprehensif. Nah, lalu bagaimana kebaruan ya dari sisi ini? Ya tentunya alternatif strategi perubahan yang kami sampaikan itu diperoleh berdasarkan interpretasi data yang tadi telah kami lakukan dari penelitian dari model metode kuantitatif dengan kualitatifnya. Nah, di sini memang kami melihat belum ada penelitian yang coba menguraikan ya asumsi-asumsi yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penilaian risiko yang tentunya kami tawarkan melalui penggunaan logical framework analysis. Ini tujuannya adalah dalam rangka bukan hanya sekedar mitigasi risiko gitu Ibu, tapi mitigasi risiko ini akan menjadi bagian dari strategi tadi. Strategi itu akan dikawal oleh mitigasi risiko ini termasuk juga dengan key indicators-nya apa. Nah, key indicators ini nanti yang coba telah kami sampaikan agar bisa menelaraskan dengan key drivers yang ada di masing-masing domain. Seperti itu Ibu, jawaban yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Bu Anggraini masih ada. Ya, baik, saya pikir cukup Bapak. Ya. Terima kasih Bu Anggraini. Selanjutnya kita lanjutkan dengan Bapak Profesor Bambang Juanda. Waktu kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Ketua. Pertama apresiasi ini ke Promovendus ya yang sudah banyak perbaikan yang sudah dilakukan setelah ujian tertutup gitu ya. Di mana diantaranya dalam analisis ya, dalam melihat manajemen perubahan untuk peningkatan tingkat kematangan UKBPJJ ini bukan hanya sekedar dengan model SEM saja, tapi mau melihat juga kan bagaimana aspek-aspek apa saja. Jadi di dalam konkretnya gitu mau lihat bagaimana perbaikan untuk UKBPJJ ini, itu melihat aspek-aspek mana saja yang masih relatif rendah gitu ya. Di antaranya yang menarik di situ tadi disampaikan hanya mungkin sebentar ya karena waktu juga dalam presentasi, yaitu terkait dengan yang masih rendah itu ya dari sekian ratus responden itu terutama dalam proses rekrutmen gitu ya, rekrutmen SDM gitu yang belum begitu terencana kelihatannya kan. Jadi misalkan saja dari persepsi di Kemendikbud hampir 10% gitu ya yang mengatakan belum terencana rekrutmen SDM-nya. Kalau Kemenq relatif lebih baik, meskipun itu masih cukup tinggi juga kan, sekitar 6% yang mengatakan rekrutmen SDM-nya belum terencana gitu ya. Nah, kira-kira apa yang nanti yang akan dilakukan atau strategi ya untuk melihat aspek yang terutama yang masih rendah ini dalam manajemen perubahan supaya bisa meningkatkan tingkat kematangan UKBPJJ gitu ya. Di mana dalam hal ini terutama di Kemendikbud itu masih sangat rendah ya dalam perencanaan rekrutmen SDM gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi sangat penting tadi disebutkan oleh Pak Suryo dan juga Pak Haryanto ya terkait dengan masalah leadership gitu ya. Dan ini juga saya apresiasi juga
mencoba melihat bagaimana sebenarnya pentingnya leadership ini ya ketika dihubungkan misalkan saja dengan apa? Ada data di situ disampaikan ya, data bagaimana hubungan leadership dengan kelembagaan ya, dengan SDM ya, kemudian juga sistem informasi, proses ya, begitu cukup erat kaitannya gitu ya. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Herianto, ketika ada perubahan ya atau pergantian daripada leadership itu ya akhirnya nggak sustain gitu ya program-program yang sudah dilakukan oleh leader sebelumnya untuk yang akan datang gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya ya? Nah, menyambung pertanyaan yang tadi, strategi ke depan seperti apa gitu? Dan apakah kalau kita lihat ya perbedaan di mana tingkat kematangan relatif lebih baik di Kemenq dibandingkan Kemendikbud ya, termasuk juga saya kira kasus-kasus fraudnya juga relatif lebih istilahnya lebih sedikit lah katakanlah di Kemenq. Apakah ini ada kaitannya dengan sistem remunerasi gitu Pak Luki? Karena kita tahulah sistem remunerasi di Kemenq ini relatif lebih atau jauh lebih baik dibandingkan di Kemendikbud gitu. Apakah ada kaitannya dengan itu enggak? Kalau ada kaitannya bagaimana seharusnya strategi ke depan? Mungkin itu saja Pak Ketua dari saya. Baik, mohon izin menjawab pertanyaan Profesor Bambang. Terima kasih Prof atas pertanyaan dan insight-nya tadi. Baik Prof, ini memang untuk rekrutmen SDM bisa menjadi potensi resiko yang dapat menghambat tingkat kematangan apabila tidak dilakukan secara terencana. Karena rekrutmen SDM ini mengawal proses pengadaannya, artinya menghasilkan SDM-SDM yang mampu mengawal pengadaan ini sebagai agen-agen pengadaan yang tangguh, yang baik gitu. Nah tentunya kalau kita melihat ya di laporan ICW tahun 2020 ini untuk modus korupsi sehingga terjadi pada saat proses pengadaan. Ada order fiktif, markup dan sebagainya dengan total 314 kasus. Dan pada semester 1 tahun 2021 masih terjadi 146 kasus. Nah, makanya kami di sini mengharapkan ya human resource ini hal yang perlu diwujudkan adalah apa sih manfaat yang dapat direalisasikan gitu ya dari manajemen kinerja para anggota UKPBJ ini yang ada kaitannya nanti dengan kepentingan organisasi dan layanan yang diberikan. Nah, manfaat inilah yang nanti kiranya juga berkaitan dengan pertanyaan Prof yang kedua tadi. Apabila manfaat ini bisa dirasakan manfaatnya, pengadaan lebih bersih, efisiensi lebih terjaga, ya tentunya bisa diarahkan kepada peningkatan insentif, termasuk juga mungkin peningkatan kompetensi yang memang selama ini selalu dilakukan gitu-gitu aja. Kita bisa kirim kok anggota-anggota pengadaan kita misalnya untuk belajar secara terstandarisasi, misalnya dengan ISO 24000 dan lain sebagainya. Nah, itu yang menurut kami, Prof, memang ini perlu dijaga sekali. Jadi, hal yang perlu diwujudkan adalah bagaimana kita bisa menunjukkan gitu, bahwa anggota-anggota UKPBJ ini, para SDM ini yang direkrut untuk mengawal proses pengadaan itu bermanfaat bagi organisasi secara keseluruhan. Dan tentunya penguatan-penguatannya juga ya harus didukung oleh berbagai hal yang terjadi, yang menjadi unsur pengaruh. Apakah itu dari leadership sendiri, dari budayanya, apalagi dari hasil analisis SEM, PLS ini, kami melihat budaya ini berpengaruh di setiap domain. Dan kaitan dengan filosofi organisasi yang orientasi kinerja, itu juga harus didukung oleh budaya yang bisa menghasilkan kinerja yang maksimal. Mungkin itu Prof ya, jawaban secara gabungan tadi dari pertanyaan Prof yang pertama dan kedua. Dan sekaligus juga kalau untuk hal-hal yang sifatnya risiko telah kami paparkan, dan tentunya ini kan sifatnya rekomendasi. Kalau ini bisa menjadi suatu hal yang dapat diimplementasikan atau bahkan kajian lah untuk bisa dibawa ya, untuk misalnya ditujukan kepada Kementerian Keuangan gitu untuk peningkatan insentif sebagai bentuk motivasi maupun hal-hal yang sifatnya mendukung budaya, ya kami sangat mendukung dan tentunya itu dapat bermanfaat akan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Prof. Oke, Cukup Pak Ketua. Baik, saya sebagai juga
bagian dari Komisi Promosi juga harus menyampaikan pertanyaan, Pak Luki ya. Siap, Pak. Pak Luki kan penelitiannya ini lebih untuk melihat manajemen perubahan pada sektor publik ya, dan khususnya melihat unit kerja pengadaan barang dan jasa. Dan dalam hal ini dikaitkan dengan tingkat kematangan dari organisasi ya, dengan maturity level model itu. Saya ingin dapat gambaran sebenarnya maturity level itu seperti apa sih ya, sehingga orang bisa tergambar ini ada berapa domain, aspek dan indikator yang dilihat, dan manajemen perubahannya nanti dikaitkan nggak dengan upaya-upaya yang terkait dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan di dalam menilai level kematangannya. Mohon dijelaskan itu ya, sehingga ini juga untuk bisa menjawab kaitannya dengan pertanyaan Pak Robin tadi ya, bisa dimungkinkan untuk melakukan replikasi terhadap model yang Anda kembangkan gitu ya. Bisa disampaikan Pak Luki ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Ya, tentunya tingkat kematangan yang diadopsi oleh LKPP dalam rangka menyampaikan kebijakan mengenai tingkat kematangan UKPBG di level kementerian lembaga, seperti kami sampaikan di awal bahwa ini adalah bagian dari reformasi pengelolaan jasa pemerintah, terutama memang adanya institutional framework dan manajemen capacity yang dalam hal ini outputnya adalah pembentukan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBG. Nah, secara instrumen dalam penelitian-penelitian sebelumnya, ini memang instrumen model kematangan sebagai peningkatan tingkat kematangan organisasi di berbagai sektor, termasuk publik dan pemerintah, ini kerap dilakukan melalui capability maturity model. Nah, tentunya yang ingin kita lihat di sini adalah bagaimana sih perubahan yang terjadi ya, karena ketika sudah menerapkan tingkat kematangan kan otomatis masing-masing domain ya, mulai dari proses, kelembagaan, SDM dan sistem informasi itu yang terdapat di dalam domain kematangan UKPBG harus mulai dilakukan perubahan. Jadi sebenarnya perubahannya sudah berlangsung. Nah, kita ingin melihat bagaimana tata kelola yang dapat dilakukan agar tadi ya tingkat kematangan yang diharapkan, ini kan ada lima step ya, mulai inisiasi, esensi, proaktif dan strategis serta unggul yang level terima itu dapat dicapai. Memang secara kebijakan LKPP menetapkan ya maksimal di level 3 dulu deh, proaktif, karena ketika proaktif diharapkan UKPBG itu nanti dapat berperan sebagai agen pengadaan. Ketika dia sebagai agen pengadaan, dia harus mempunyai suatu kompetensi maupun skills yang mampu menangkap perubahan secara adaptif yang selama ini memang kita melihatnya dalam teori disebut emerging change. Nah, sehingga kami melihat di sini tingkat kematangan itulah yang memang dijadikan sebagai tolok ukur, karena itu juga bagian dari tadi ya, memastikan bahwa memang UKPBG ini dapat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, dapat memberikan akselerasi maupun kecepatan-kecepatan yang diharapkan dalam konteks pengadaan barang dan jasa, serta agen pengadaan yang handal tadi ya tujuannya juga dalam rangka meminimalisir atau mengantisipasi terjadinya fraud. Nah, tentunya dengan model ya UKPBG Strategic Change Management Model yang kami usulkan tadi, itu bisa menjadi suatu contoh gitu yang baik ketika kita berusaha untuk memetakan tata kelola yang ada di masing-masing kementerian lembaga, event yang memang juga sudah mencapai di level 3 atau proaktif tadi. Karena di UKPBG Strategic Change Management Model, selain kita menempatkan memang unsur-unsur perubahan yang secara tertulis ya, ada yang dari internal, ada yang dari eksternal, kami juga memasukkan di situ strateginya gitu Pak Arif. Strateginya dari tiga unsur pengaruh yang memang kami sudah katakan dominan terhadap tingkat kematangan, yaitu leadership, culture, dan human resource itu sendiri. Nah, agar ini dapat berjalan dengan baik, tentunya perlu dikawal dengan mitigasi resiko yang telah tadi kami sampaikan,
Sebenarnya mitigasi risiko ini juga akan lebih baik juga apabila dikawal oleh kembali ya faktor leadership yang bertanggung jawab, yang dapat memetakan dengan baik bagaimana kebutuhan organisasi maupun hal-hal yang sifatnya ya, strategis untuk organisasi ke depan. Demikian Pak Arif, terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti kita diskusi kembali lebih detail ya kaitannya dengan Siap, Pak. Indikatornya sebenarnya supaya lebih, saya maksudkan supaya semua yang hadir di sini memahami ya dengan melihat lebih detail pada indikatornya. Baik, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada perwakilan Prodi dalam hal ini Ibu Popong Nurayati. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bapak Dr. Arif Imam Suroso. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada Bapak Luki Akbar atas sampainya Bapak pada saat ini untuk melakukan sidang promosi terbuka. Tentu setelah upaya yang demikian besar ya Pak, dari berbagai proses sebelumnya. Nah, dari hasil aktivitas keseluruhan penelitian, saya sudah baca di dalam dokumen yang Bapak tulis, kemudian saya mendengarkan penjelasan dari awal, dari keseluruhan pertanyaan penguji. Saya ingin melihat satu hal penting di dalam pembahasan yang Bapak sampaikan mengenai budaya perusahaan, corporate culture. Nah, di sini di dalam pembahasan, dan tadi di dalam presentasi disampaikan ada hal penting yang perlu dikaji lebih mendalam tentang budaya perusahaan. Di dalam bahasan ini hanya disinggung sedikit sekali nampaknya hal yang terkait dengan budaya perusahaan. Padahal ini adalah hal yang penting untuk bisa membangun dan memperkuat kinerja dari lembaga yang Bapak kaji. Di dalam pembahasan hanya disampaikan bahwa adanya kebutuhan untuk membangun budaya organisasi. Saya samakan organisasi dengan perusahaan ya Pak, atau kalau pinjam bahasa Inggrisnya corporate culture begitu kan. Nah di sini hanya disampaikan bahwa hal penting adalah budaya belajar. Karena dengan cara belajar, hal-hal yang menjadi kunci sukses dari faktor kinerja ini bisa tercapai. Nah, saya barangkali lebih menyarankan, coba Bapak tinjau kembali secara konsep dan tentu saja nanti harus diaplikasikan di dalam proses organisasi. Ada tipe-tipe corporate culture yang bisa dikaji lebih mendalam. Misalnya Quinn dan Cameron itu menyebutkan ada 4 tipe corporate culture, ada budaya klan, kemudian ada adokrasi, ada kebudayaan pasar atau market culture, ada kebudayaan hierarki. Nah, kalau di sini hanya disebutkan budaya belajar, ini belum tereksplor dengan jelas siapa dan bagaimana. Tetapi kalau misalnya seandainya Bapak melihat dengan berbagai asumsi yang memadai, ada adokrasi yang lebih tepat sebagai tipe corporate culture pada lembaga yang Bapak kaji ini. Karyawan misalnya memiliki energi dan kreativitas. Diperbolehkan dia berani mengambil risiko, kemudian bereksperimen, kemudian berpikir di luar sesuatu yang biasa, sehingga ada banyak inovasi yang bisa dikaji, yang bisa diwujudkan. Demikian pula pimpinan, barangkali pimpinan bisa menjadi inovator yang nanti bisa dihubungkan dengan apa yang dilakukan oleh karyawan. Nah, itu di dalam disertasi Bapak nampaknya belum tereksplor dengan kuat gitu. Padahal ini penting sekali di dalam pengembangan kematangan sebuah organisasi. Silakan Pak responnya. Baik, terima kasih Bu Dr. Popong. Mohon izin menjawab pertanyaan Ibu terkait dengan budaya. Memang dari hasil analisis ya, terutama dari metode kuantitatif, terlihat ini mempunyai pengaruh pada semua variabel ya, untuk domain proses, domain kelembagaan, domain SDM, dan domain sistem informasi di tingkat kematangan di KPBC. Nah, terkait dengan spesifikasi culture yang tadi Ibu sampaikan, sebenarnya ketika memilih instrumen untuk
dijadikan sebagai pertanyaan penelitian, kami juga sudah memilih Denison model, Ibu. Nanti kami akan lihat lagi, Bu, dari Denison model tersebut apa yang memang menjadi kebutuhan dan kaitannya dengan hasil-hasil yang telah diperoleh dari analisis data tersebut. Dan memang kalau kami secara spesifik menyampaikan ya, bahwa untuk pengaruh budaya dari pengaruh organisasi ini adalah impact-nya yang dibutuhkan. Impact-nya dalam rangka pencapaian visi melalui kinerja organisasi, layanan yang baik, proses rekrutmen SDM yang terencana, serta hasil analisis data dan informasi yang berkelanjutan. Dan untuk penguatannya, apa yang perlu dilakukan dari budaya ini adalah melakukan pemetaan dan menyusun program yang mengakomodir keinginan dan kebutuhan dari stakeholders. Karena memang sekali lagi pengadaan barang dan jasa ini kembali kepada tadi ya kebutuhan dan tentunya hal-hal yang spesifik yang diperlukan, apalagi ini instansi pemerintah, kita punya anggaran yang besar, anggarannya berdasarkan dari pajak, dan itu tentunya harus dikelola secara baik dan transparan gitu. Demikian Ibu, nanti kita akan itukan kembali, review kembali, terutama dari Denison model yang dari awal kami sudah jadikan sebagai dasar untuk penyusunan instrumen di sisi culture. Terima kasih, Bu. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi, Pak, saya penasaran sedikit. Ini Bapak sudah meninjau pentingnya UKPBJ ini untuk melakukan perubahan, sehingga perlu di-manage gitu. Dan tentu akhirnya diharapkan akan menjadi motor penggerak dalam penciptaan nilai atau value dan manfaat gitu ya. Apakah dari hasil proses penelitian yang Bapak lakukan, perlu ada sebuah value yang diperdalam, diubah, ataukah dipertahankan dari organisasi yang dikelola saat ini? Kalau perusahaan kan mungkin dengan perubahan konsep pasar, digital, marketing dan sebagainya, banyak kali dia improve value-nya begitu ya, yang dikelola organisasi ataupun yang ditawarkan ke pasar. Untuk lembaga ini sendiri seperti apa? Ya, terima kasih Ibu. Mohon izin pertanyaan Ibu. Di saran kami memang mengusulkan ya, agar ada penguatan terutama dari sisi domain proses nih. Domain proses juga tadi yang sangat rawan terjadinya fraud, yaitu pengembangan berbagai terobosan dan inovasi pengadaan barang dan jasa guna menghasilkan value added untuk mengoptimalkan pengelolaan mata rantai pengadaan barang dan jasa. Nah di sini Ibu, pengelolaan mata rantai pengadaan barang dan jasa yang memang dapat kita perlu pastikan ini bisa mendorong terjadinya proses pemilihan barang dan jasa untuk menghasilkan barang dan jasa yang tepat. Tepat di sini sebenarnya dimensinya ada beberapa ya, di antaranya dari sisi kualitas, dari sisi waktu, dari sisi biaya, dari sisi penyedia. Nah kalau dimensi-dimensi ini dapat kita kelola ya dengan value added tadi ya, menghasilkan nilai ekonomis, efisiensi dan efektivitas, itu saya yakin bisa mendorong perubahan yang terjadi, terutama dari sisi domain proses, dan itu tentunya saat ini LKPP juga telah banyak mengembangkan ya sistem informasi pengadaan dan jasa, lalu pengembangan pasar virtual, simplifikasi proses dan lain sebagainya yang kami yakin itu sudah mengarah ke sana. Tapi tentunya untuk value added ini ya perlu dipastikan kembali dari sisi kualitas, waktu, biaya dan penyediaannya benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama ya, supaya tidak terjadi fraud maupun hal-hal yang sifatnya misprosedural. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Demikian Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Popong Nurhayati. Selanjutnya saya persilahkan hadirin yang bergelar doktor untuk bisa juga mengajukan pertanyaan kalau ada. Termasuk pimpinan sidang mungkin. Ibu Dr. Mimi Zulbainarni, kalau ada pertanyaan ini. Baik. Dengan demikian, pertanyaan-pertanyaan telah selesai dan pimpinan sidang akan saya kembalikan kepada Saudara Rektor, Saudara Pimpinan Sidang. Saya persilakan kepada Ibu Mimi. Oke, terima kasih Bapak Dr. Insinyur Arif Imam Suroso, MSc, yang telah memimpin sidang promosi ini. Sidang saya tangguhkan beberapa menit untuk memberikan kesempatan kepada Komisi Promosi untuk mendiskusikan butir-butir kebaruan dan keunggulan disertasi ini.
Mas Noah, mohon seluruh penguji bisa dipindahkan ke record room. Baik, Ibu. Terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang telah berkenan hadir. Terima kasih atas kehadiran dan dukungannya.
Baik, silahkan Bu Nimi. Oke, terima kasih Mas Noah. Sidang promosi dengan ini saya buka kembali. Setelah mendengarkan keterangan dan pertimbangan Komisi Promosi atas nama Institut Pertanian Bogor, dengan ini saya mengucapkan selamat kepada Saudara Muhammad Luki Akbar atas selesainya program doktor dengan sangat memuaskan, dengan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara, dan tentu saja gelar doktor yang akan saudara raih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ketua Komisi Komisi Pembimbing untuk memberikan sambutan dan menguraikan kebaruan dan keunggulan disertasi ini. Kami persilahkan Bapak Arif Imam Suroso. Terima kasih, pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin dan hadirin yang saya hormati. Selaku Ketua Komisi Pembimbing, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Muhammad Luki Akbar yang telah menyampaikan presentasi hasil penelitiannya di dalam sidang promosi dokter ini, dan telah demikian tekunnya, dan berkali-kali kita melakukan iterasi, diskusi dengan masing-masing komisi pembimbing maupun di dalam sidang komisi, yang saya kira semua anggota komisi pembimbing juga menyaksikan bagaimana ketekunan Saudara Luki Akbar yang melakukan iterasi terus-menerus, itu kalau dihitung mungkin lebih dari puluhan kali di dalam melakukan diskusi-diskusi. Oleh sebab itu kami ucapkan selamat kepada Saudara Luki Akbar. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh anggota Komisi Pembimbing yang dengan tekun bersama-sama membimbing Saudara Luki Akbar Biro Madan ini dengan luar biasa semangatnya kita, alhamdulillah. Sebagaimana yang terlihat selama sidang promosi ini, kebaruan dan keunggulan disertasi ini dapat ditinjau minimal ada 4 butir-butir berikut, yaitu tinjauan manajemen perubahan dalam organisasi sektor publik, khususnya di dalam upaya peningkatan kinerja dari sisi tingkat kematangan organisasi. Dalam hal ini adalah BPKPJ. Diperoleh informasi juga terkait dengan informasi yang terkait spesifikasi unsur-unsur perubahan organisasi, khususnya dalam meningkatkan tingkat kematangan capability methodology model dari BKPPJ. Yang kedua, pengembangan strategik dari UKPPJ dalam bentuk model change management berlandaskan emergent change theory sebagai alternatif dari plan change theory yang selama ini sebagai basis teori yang digunakan manajemen perubahan sektor publik. Yang ketiga, berhasil membangun model mitigasi risiko atas strategi manajemen perubahan melalui logical framework analysis. Dan yang keempat, mengembangkan berbagai alternatif strategi perubahan yang dapat dilakukan dalam mencapai tingkat kematangan organisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Kebaruan dan keunggulan ini juga diakui dalam berbagai forum ilmiah, antara lain dari hasil disertasi ini, Saudara Muhammad Luki Akbar memperoleh penghargaan Best Presenter pada Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi SEMEAP 4 pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 dengan menyampaikan paper yang terkait dengan hasil disertasinya, yaitu Optimal Maturity Level Development for Government Organization in Indonesia. Dan dari disertasi ini juga telah dihasilkan satu artikel yang diterbitkan di dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2, status masih review, dan kemudian satu artikel jurnal diterima di Jurnal International Academy of Strategic Management of Journal,
dahulunya ini terindeks Scopus, namun pada tahun 2021 terdiscontinued begitu, ya. Dan satu artikel jurnal International Journal of Procurement Management, ini jurnal terindeks Scopus dengan kuartil Q3, statusnya kedua jurnal internasionalnya accepted. Dengan demikian, Saudara Luki, hasil disertasinya telah mendapat penghargaan dan pengakuan dari lembaga-lembaga nasional maupun internasional. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas ketekunan, ya, kerja kerasnya, ya, serta keberhasilannya untuk memperoleh gelar doktor yang ke-73 tadi, insya Allah, dalam bidang manajemen bisnis dari Sekolah Bisnis IPB. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan gelar ini berkah bagi Saudara Luki Akbar, ya, dan keluarganya, dan bermanfaat bagi bangsa ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan singkat oleh lulusan, kami persilahkan kepada Saudara Luki Akbar. Silakan. Baik, Ibu Nini. Ya, pertama-tama terima kasih kepada seluruh komisi pembimbing dan juga tentunya para penguji pimpinan sidang di kesempatan pagi hari ini. Tentunya pertama-tama puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya memberikan nikmat iman, Islam, dan sehat kepada kami untuk dapat menyelesaikan studi ini, serta tentunya salawat dan salam kepada junjungan baginda Rasulullah SAW yang telah menjadi contoh suri teladan dalam menjalankan hidup sesuai ajaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Saya ucapkan terima kasih secara pribadi ke berbagai pihak internal maupun eksternal yang selama ini menjalin komunikasi. Tentunya untuk internal, terima kasih kepada dukungan orang tua, terutama Ibunda Haja Setiawati, istri dan anak-anak tercinta, Ibu Kela, kedua anak saya, Rahmat Farida Akbar dan kepada Bayi Hati Akbar, yang selalu menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi ini. Serta tentunya dukungan dan doa terbaik dari seluruh sanak saudara dan cucu ya dari keluarga besar almarhum Haji Muhammad tersebut juga. Dan tentunya dukungan juga kami ucapkan terima kasih dari keluarga besar istri Ibunda Hasidah dan keluarga besar almarhum Bapak Ahmad Husin serta keluarga besar ayahanda Haji Anwar Durrani, kakak Ayu dan Afi yang terus memberikan doa dan dukungan terbaik. Dan tentunya untuk pihak eksternal, saya sangat berterima kasih kepada komisi pembimbing pertama yang sangat luar biasa, Pak Arif, yang bukan hanya sebagai pembimbing tapi juga sebagai mentor, ya, lahir dan batin yang telah menggendong kami untuk fokus pada substansi penelitian dan dapat menyusun disertasi ini secara baik dan sistematis. Lalu ada Prof. Bambang yang terus membimbing, bahkan beliau secara langsung mencontohkan hal-hal yang perlu saya lakukan ya untuk membuka wawasan saya terkait dengan esensi data-data penelitian yang bukan hanya sekedar output, tapi juga informasi-informasi penting dan ilmiah yang harus disampaikan. Lalu Ibu Anggraini, terima kasih Bu atas kesabarannya yang terus membimbing untuk memahami ya, terutama dari tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, misalnya sistematik literatur review, bahkan Ibu mendampingi saya langsung dalam pelatihan. Semoga seluruh upaya dan jeripaya komisi pembimbing menjadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan tentunya mendapatkan balasan dalam bentuk keberkahan dan rahmat yang tidak terputus. Yang kedua tentunya kepada seluruh dosen saya, baik yang pernah berinteraksi langsung ataupun tidak di SPIPB, yang telah memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat, termasuk hari ini Ibu Nini yang telah bersedia selaku pimpinan sidang, Popong yang bersedia mewakili Prodi Manajemen dan Bisnis, serta Dr. Haryanto yang sering memberikan motivasi di kelas ya, terutama Pak Haryanto sering mengatakan bahwa kita harus mampu mengalahkan diri kita sendiri gitu untuk mencapai level ini. Terima kasih semuanya, juga secara khusus kepada Pak Profesor Dr. Ismur Samsul Ma'arif selaku Ketua Prodi atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas di SPIPB ini dan kebijaksanaannya dalam memilih tim komisi pembimbing yang luar biasa dan sangat solid bagi saya. Serta tentunya tim sekretariat, Mas Noah Siregar dan tim yang dari awal saya masuk sampai hari ini terus membantu.
Semoga amal baik Bapak Ibu semua mendapat keberkahan dan pahala-pahala dapat lupus. Berikutnya tentunya rekan-rekan responden UKPBJ dan narasumber yang ada di Kemenq, Kemendikbud dan LKPP, termasuk juga Pak Robin Asad Suryo yang telah bersedia menjadi penguji baik di ujian tertutup maupun di sidang promosi terbuka ini. Terima kasih atas semua kontribusi, data dan informasinya sehingga disertasi kami dapat lengkap menyampaikan hasil-hasil penelitian. Berikutnya tentunya kepada pimpinan organisasi di mana kami bertugas, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Hedi Pambudi, Kepala Biro Manajemen Daerah Pengadaan, Bapak Dr. Edi Gunawan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan ya di tengah kesibukan yang sangat padat dan terus memberikan motivasi agar kita dapat selesai dengan baik. Berikutnya rekan-rekan sejawat, para kabak, jabatan Jakfung Fungsional Madya, stasiun rekan-rekan di lingkungan Biro Manajemen Daerah Pengadaan, dan juga selalu memberikan dukungan dan semangat bagi kami untuk menyelesaikan studi ini. Lalu rekan-rekan seperjuangan DDRB 14, terima kasih yang terus ramai memberikan dukungan dan bantuan satu sama lain agar ini dapat diselesaikan perjuangan kita bersama. Semoga yang sudah lulus dapat memanfaatkan ilmunya, mengamalkan ilmunya dengan baik dan bermanfaat. Dan yang belum selesai kita doakan bersama agar terus diberikan kemudahan untuk menyelesaikan studi. Rekan-rekan dan sahabat yang secara khusus membantu kami dalam pengolahan data, yang tentunya ini hal yang paling krusial, termasuk juga dalam disertasi dan jurnal-jurnal yang telah kami susun, Saudara Bari Rahman Pratama, Bapak Nur Arkam, kami Dwi Komalasari, terima kasih kami ucapkan atas seluruh bantuan dan dukungannya. Dan tentunya yang terakhir, para rekan-rekan alumni, sekolah, organisasi, serta saudara-saudara setanah air ya, terutama di lingkungan RT 05, RW 02 di Kalisari tempat kami tinggal, terima kasih yang selalu beri dan rukun untuk mendoakan dan mensupport kami di dalam sektor ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah izinkan saya menyampaikan sambutan Rektor Institut Pertanian Bogor pada sidang promosi Saudara Muhammad Luki Akbar tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh hadirin. Karena masih suasana Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua hadirin pada pagi hari ini menjelang siang ya. Hadirin yang saya hormati, atas nama Rektor dan Sivitas Akademika IPB, saya mengucapkan selamat kepada Saudara Muhammad Luki Akbar atas keberhasilan Saudara dalam menyelesaikan program pendidikan doktor di IPB. Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga serta instansi tempat Saudara bekerja. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada Komisi Pembimbing yang terdiri dari Dr. Insinyur Arif Imam Suroso MSc, Profesor Dr. Insinyur Bambang Juanda MS, Dr. Insinyur Anggreni Sukmawati MM atas curahan waktu, pemikiran dan perhatian dalam pembimbingan penelitian penulisan disertasi sampai kelulusan pada hari ini. Kepada Dr. Andes Robin Asad Suryo MA PhD dan Dr. Insinyur Haryanto MS, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak berdua dalam memenuhi permintaan kami untuk bertindak sebagai anggota Komisi Promosi Luar. Kehadiran Bapak berdua memberikan bobot tersendiri untuk dapat memperbaiki disertasi ini. Tidak lupa kepada Ketua Program Studi MB, saya ucapkan terima kasih dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Insinyur Popong Nur Hayati, begitu pula kepada Dekan Sekolah Pasca Sarjana dan Dekan Sekolah Bisnis beserta staf, saya ucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Kepada Saudara Muhammad Luki Akbar, gelar doktor adalah gelar tertinggi yang dapat diberikan oleh suatu lembaga pendidikan tinggi formal. Walaupun saudara nantinya menyandang gelar tertinggi, saudara hendaknya tetap terbuka memperhatikan saran untuk perbaikan dan selalu proaktif dalam pengembangan mencari informasi yang saudara tekuni.
Di depan para hadirin semua pada hari ini, saudara telah menunjukkan kebaruan dan keunggulan disertasi saudara, sebagaimana telah diungkapkan oleh Ketua Komisi Pembimbing. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa sesuatu yang direncanakan, dilaksanakan, dianalisis, dan dibahas secara sistematis dengan metode ilmiah yang sahih, dapat menjawab berbagai pertanyaan dan sanggahan baik pada ujian tertutup maupun pada sidang promosi hari ini. Pendidikan S3 dan berbagai pengalaman ini hendaknya merupakan modal untuk pengembangan karir saudara di masa mendatang. Penelitian yang saudara lakukan diharapkan dapat diimplementasikan di masyarakat. Selain itu, penelitian saudara juga akan memperkaya substansi perkuliahan, khususnya dalam bidang manajemen dan bisnis yang sedang ditekuni. Akhirnya, predikat dari gelar yang akan saudara sandang bukan hanya ditentukan oleh peristiwa hari ini, namun akan ditentukan pula oleh penilaian masyarakat terhadap karya nyata saudara. Kami doakan semoga saudara berhasil mendapatkan nilai tertinggi dari masyarakat, dan selanjutnya kami sarankan agar segera menyelesaikan semua persyaratan wisuda, sehingga saudara segera dapat bertugas kembali. Kepada hadirin yang telah mengikuti acara sidang promosi ini, dengan penuh perhatian saya ucapkan terima kasih. Semoga peristiwa hari ini bermanfaat bagi kita semua. Hadirin sekalian, dengan ini acara sidang promosi program doktor secara resmi saya nyatakan selesai. Kepada Saudara Muhammad Luki Akbar beserta keluarga, saya persilahkan untuk berdiri di tengah layar Zoom untuk menerima ucapan selamat dari semua hadirin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan dibuka host mute dari semua peserta untuk mengucapkan selamat. Baik, silakan Bapak Ibu peserta bisa memberikan selamat kepada Pak Luki. Selamat untuk Pak Luki. Selamat Pak Luki.